Shalom, selamat pagi dari Bukit Sion. Saya menyapa Ibu Bapa, selamat menyambut hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Semoga Ibu Bapa dalam keadaan yang baik dan sehat. Mari kita memulai aktivitas kita hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 24 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Matius 24 ayat 29 sampai 36. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami, pekerjaan kami. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan memahami, mengerti makna dari firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan lewat hamba-Mu, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Matius 24 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan demikian. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Dulu saya ingat ketika masih kecil, bahwa kalau ada angin bertiup kencang beberapa hari dan mulai terasa dingin, itu pertanda bahwa sudah akan memasuki musim kemarau. Jadi ketika orang tahu bahwa sudah akan masuk musim kemarau, kebanyakan orang sudah mempersiapkan wadah untuk menampung air untuk memasuki masa kemarau itu. Bagaimana dengan firman Tuhan yang kita baca saat ini? Bagaimana Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya? Kedatangannya akan bersifat universal dan diketahui
oleh semua bangsa di dunia. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua membawa pesan yang berbeda dari kelahirannya di Kana Bethlehem yang sederhana dan dari kematiannya di kayu salib yang terkutuk. Kedatangannya yang kedua menunjukkan kemuliaan dan kekuasaannya, ayat 30. Para malaikat Tuhan akan pergi ke seluruh penjuru dunia untuk mengumpulkan umat pilihannya menyongsong Tuhan. Ayat 31. Kebenaran ini akan memberikan semangat yang baru, gairah yang baru bagi semua umat yang percaya di dalam menghadapi akhir zaman dengan penuh kekuatan dan pengharapan. Meskipun mereka harus melewati masa-masa sulit sebelumnya. Kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi dengan segera dan pasti. Bisa kita baca dalam ayat 24 dan 25. Meskipun Tuhan tidak mengisyaratkan waktunya. Ayat 36. Bacaan kita tadi. Kesegeraan kedatangan Yesus tidak dapat disangkali dari perikop yang kita baca hari ini. Meskipun pesan itu tidaklah harus diartikan secara harafiah seluruhnya. Namun yang jelas bahwa Yesus tidak menginginkan umatnya lengah di dalam menantikan kedatangannya. Bahkan dia menjamin bahwa apa yang ia firmankan, apa yang ia telah sampaikan pasti akan terjadi. Jelas dalam ayat 25 bacaan kita. Kapan waktunya? Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Tuhan Yesus menggunakan ungkapan anak manusia untuk melukiskan tentang dirinya sendiri. Dan mengatakan bahwa ia sendiri pun tidak tahu kapan saatnya, kapan waktunya tiba. Hanya Allah Bapa yang mengetahuinya. Usaha-usaha untuk meramal hari kedatangannya adalah sia-sia. Sikap positif yang dapat kita lakukan adalah berjaga-jaga dan berpegang pada pengharapan yang pasti telah dijanjikannya. Orang Toraja mengatakan, Marea komi sama tangkin komi. Mari bersyukur untuk janji Tuhan tentang kedatangannya ini. Ia akan datang. Ia akan mengumpulkan kita. Ia akan mengumpulkan semua orang yang percaya dalam kekuasaan dan kemuliaannya. Waktunya sudah dekat dan pasti akan segera datang. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik, menyambut kedatangan anak manusia itu. Hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan, dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur. Kami berterima kasih atas waktu dan kesempatan Engkau berikan kepada kami di dalam membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengambil tempat yang layak dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Kongres GMKI yang sedang berlangsung di tempat ini. Tuhan berkenan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta, secara khusus Tanah Toraja, tempat di mana dilangsungkan Kongres GMKI yang ke-38. Biarlah Tuhan ada hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dipuji dan dimasyurkan.
Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan di berbagai pelosok, di berbagai tempat. Tuhan memberkati umat Tuhan agar mereka senantiasa menaruh harap kepadamu, meminta pertolongan dan pengasihan-Mu. Juga kami berdoa secara khusus untuk para lansia, orang tua kami yang tidak sanggup beraktivitas sebagaimana mestinya karena ketidakberdayaan fisik. Kami percaya pertolongan-Mu dan pengasihan-Mu Engkau nyatakan bagi orang tua kekasih kami para lansia, agar mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Demikian pun Tuhan, kami berdoa untuk beberapa saudara-saudara kekasih kami yang saat ini berbaring di rumah sakit dan juga yang dirawat di rumah. Oh Tuhan, tolonglah dan kasihani mereka, agar mereka juga tahu bersyukur kepadamu karena pertolongan, pengasihan, dan penyertaan Tuhan. Demikian pun saudara-saudara kekasih kami yang sedang bergumul karena berbagai persoalan, karena berbagai pergumulan, baik persoalan ekonomi, keluarga, atau apapun yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan kami. Tuhan kiranya menolong dan mengasihi umat-Mu. Biarlah umat Tuhan boleh mengenal kuasa dan kasih-Mu. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Dengarkan permohonan kami. Kami bersyukur, kami meminta dan memohon kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.